Perkenalkan, sebelum kita mulai dengan kegiatan, asal saya dari Oke, ini teman-teman, saya akan menyampaikan latar belakang dari tema kita hari ini. Tema kita hari ini tentang PMK Bangkit dan Bergerak. Orang Muda Katolik adalah komunitas madan yang komunitas penghadiran generasi muda di lingkungan saksi menuju Gereja Katolik Roma. PMK menjadi ajang perkumpulan yang bisa aktif memanfaatkan erat persahabatan dan penguatan kebersamaan bersama saudara seiman. Kerjasama serta ketidaksetia-kawanan adalah beberapa nilai yang dapat terus dirasakan saat kita aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan bersama orang. Berbicara tentang orang muda Katolik, maka kita selalu dihadapkan dengan sifat energik yang penuh dengan semangat. Namun kenyataannya tidak sedikit orang muda juga punya sifat yang mudah mengeluh dengan keadaan. Banyak yang pesimis dengan kondisi-kondisi yang belum mereka hadapi, ibarat kata sudah kalah sebelum berperang. Ya, itulah gambaran orang muda Katolik di zaman modern yang semuanya serba mau instan dan tersedia. Oleh sebab itu, gereja juga tidak boleh tinggal diam menghadapi fenomena seperti ini. Sebab jika ini dibiarkan terus-menerus, maka gereja sendirinya juga terancam sekarang dan nanti. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan agar orang muda Katolik dimanapun berada, khususnya kita di sini, semakin semangat untuk bangkit dan bergerak dalam melayani. Baik teman-teman, saya ulangi lagi tema kita hari ini tentang orang muda Katolik bangkit dan bergerak. Kita semua masih berada di masa Paskah. Jadi sejauh ini saya ada sedikit pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Menurut teman-teman sekalian, apa yang teman-teman ketahui tentang Paskah? Masa Paskah. Yang tahu silakan jawab. Masa Paskah. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya, bahwa masa di mana Bisa makan nama. nama saya Regina Aldi, Desa Parani, asal dari Jawa. Baik, ini jawaban dari Rani sangat benar. Masa Paskah adalah di mana kita orang Katolik adalah momen yang sangat penting karena merupakan titik di mana Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, baiknya kita harus mengawali kegiatan kita dengan doa agar Bunda Maria dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita selama kegiatan kita berlangsung. Kepada saudari Apri, saya persilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala anugerah dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami semua hadir bersama di tempat ini dengan melaksanakan kegiatan kami dengan tema PMK Bangkit dan Bergerak. Semoga dalam proses kegiatan kami berlangsung, kiranya Engkau mengutus Roh-Mu atas kami, agar kegiatan kami ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Akhirnya ya Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dalam persekutuan Roh Kudus, Allah
dihadapkan dengan sifat energik dan penuh dengan semangat. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita dari saudari Is mengenai pengalamannya yang dari sejak SD mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja. Saudari Is. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Embensenense. Teman-teman bisa panggil saya Is. Saya asal dari Maopo. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan resmi dari kecil sampai sekarang. Teman-teman, jika ada sebuah pertanyaan, siapakah orang muda Katolik? Lalu, apa peran orang muda Katolik dalam hidup gereja? Terus, menurut teman-teman, pendapat teman-teman itu, siapa itu orang muda Katolik? Menurut teman-teman itu, siapa itu orang muda Katolik? Mungkin dari teman dosen, teman aktris mungkin. Orang muda Katolik. Siapa itu orang muda Katolik? Teman dosen mungkin bisa bantu. Kalau dari saya, orang muda Katolik yaitu saya yang harus terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Ya, orang muda Katolik itu ibaratkan sebagai penggerak gereja. Dengan adanya orang muda Katolik, gereja itu sendiri dapat berkembang. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang menjadi awal cerita saya dari sebuah pengalaman hidup selama 20 tahun. Lahir di sebuah kampung kecil, tempatnya di Wonosambi. Saya merupakan salah satu orang yang dibaptis sejak kecil. Itu artinya saya dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus yang adalah gereja. Selama kurang lebih 20 tahun menjadi Katolik, saya selalu berusaha untuk terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Sejak usia 5 tahun, saya sudah diikut sertakan oleh orang tua untuk mengikuti pendampingan iman anak atau PIA, atau biasa disebut sekolah minggu. Tentu teman-teman dulu pasti sering terlibat dalam kegiatan sekami atau sekolah minggu. Semakin bertambah usia, maka juga semakin banyak kegiatan gereja yang saya ikut seperti pendampingan iman remaja atau PIA. Dalam pelayanan gereja, diantaranya menjadi miskinar dan mengikuti kelompok paduan suara. Mulai duduk di bangku SMP, saya mulai mengenal kegiatan Mudika. Teman-teman dulu OMK itu teman-teman sering dengar dengan kata Mudika. Ya. Sekarang sudah menjadi ganti namanya menjadi OMK, Orang Muda Katolik. Berawal dari semangat anak orang muda Katolik di lingkungan untuk berkumpul seraya menyantap makanan. Jadi dulu itu kita masih belum kenal HP. Jadi biasanya dengan kalau kita berkumpul dengan orang muda Katolik seumur dengan sesama umur nih, pasti di sana pasti ada canda tawanya, cerita, kita sering pengalaman kita. Namun berbeda dengan kita sekarang. Jadi dulu, biarpun ada kendala apapun, tetap saya dulu masih belum ada motor. Saya rela berjalan kaki melewati titik-titik tetangga. Saya mulai menjemput teman-teman untuk ikut berkumpul bersama di rumah salah satu OMK yang sudah ditentukan sebelumnya. Hujan kadang mati lampu tidak menghalangi langkah untuk berbagi cerita bersama saudara seiman. Selanjutnya muncul kegiatan-kegiatan yang kami dapat lakukan saat berkumpul seperti doa, latihan, dan makan bersama. Kegiatan semacam itu tidak hanya memberi pengetahuan yang lebih tentang Yesus Kristus yang saya imani, tetapi juga mengajari saya untuk hidup dalam kehidupan sosial. Misalnya belajar
untuk mau berbagi di dalam komunitas itu, meskipun dengan cara yang sederhana. Ini nanti mereka yang lain tidak Dari pengalaman tersebut, saya merefleksikan bahwa kehidupan iman saya terus berkembang dan semakin meluas lingkup untuk mengungkapkan dan mewujudkan iman saya. Awalnya dari lingkungan yang kecil, seperti keluarga, lingkungan gereja, lalu ke masyarakat. Pembangunan spiritualitas yang sungguh saya rasakan adalah dari orang tua dan lingkungan sekitar, sehingga saya mampu untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan melalui ciptaan. Kehadiran orang tua menjadi anugerah Tuhan yang luar biasa. Melalui mereka saya mendapatkan pendampingan dan pendidikan iman saya. Pribadi-pribadi di sekitar lingkungan saya juga menjadi semacam guru bagi jiwa saya. Mereka lah penampakan wajah Tuhan yang konkret yang membimbing langkah hidup saya. Untuk mendalami kegiatan kita hari ini, teman-teman, sudah ada kitab suci di tangan teman-teman. Lukas, tidak ada. Teman-teman buka 1 Timotius bab 4 ayat 1 sampai 12. Teman Yesus akan memanggil. baik. Saya perkenalkan nama saya dari Sabona, dari Tanjung asal saya dari Sabona. Di sini pertama-tama saya berikan kesempatan untuk kakak-kakak bisa membacanya bersama-sama di bacaan Timotius bab 4 ayat 1 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Baca bersama-sama. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran Islam. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan datang lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya mematikan mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, dididik dari soal-soal kehidupan kita, dan dalam ajaran sesat yang telah mengikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan domain nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badannya terbatas dengannya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau rendah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke, baik. Terima kasih Kakak sudah membaca. Jadi di sini saya minta kakak-kakak untuk memilih salah satu ayat, lalu kakak mengiringkan pengalaman kakak dengan tema yang sudah kakak pilih, dengan ayat yang sudah kakak pilih. Saya beri kesempatan kakak bisa membacanya kembali dalam hati, lalu memilih ayat itu dan kakak mengiringkan pengalamannya.
Baik teman-teman, ini teman-teman kita bisa men-sharingkan pengalaman mengenai contoh sementara, contohnya di KOB orang bekerja sementara buat kegiatan apa, mungkin ada orang lain yang buat apa itu kegiatan itu tidak pentingnya, mungkin ada pengalaman seperti itu. Silahkan sharing. Ada sini. Oh, tanam pekerja. Oh. Kenapa tahu kamu tahu? Ada sih ya. Atau mungkin juga di kampus atau di mana kalau mau ikut contoh ada teman-teman yang ajak kita kegiatan ini di gereja mungkin ada pengalaman seperti itu. Anggap remeh dengan kegiatan-kegiatan yang di gereja. Waktu ini SMA kelas 3 di kampung kami ada khususnya di lingkungan kami ada tanggungan KOR untuk hari raya Tahun Baru. Terus ada teman-teman saya yang ajak saya untuk itu sudah kita ikut kegiatan di KOR di kantor desa. Ini jadi bisa terpenting itu ada juga mereka yang mama banyak buat apa kita muda. Saya di situ saya sudah mengenal HP, jadi lebih banyak di rumah dan di kamar hanya bisa main HP, tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan di gereja. Hanya setelah itu karena bapak saya orang yang keras, tanya ini kenapa tidak ikut kegiatan bapak sama ini sudah ada banyak mama bapak yang sudah kesana saya juga malu karena teman seumuran saya juga ada yang sudah keluar, ada yang sudah kerja, jadi saya mahasiswa sendiri dan saya tidak ada niat untuk ada seperti itu kegiatan KOR adanya saya bisa menangis dan di situ pakai ikut kegiatan dan akhirnya saya ikut kegiatan dan seterusnya itu juga setiap ada kegiatan di gereja saya juga selalu aktif di gereja. Sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman yang memiliki pengalaman seperti ini. Langsung sharing saja. Perkenalkan nama dulu. Relax saja di sini. Sharing cerita sejarah. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Wanda, saya dari Desa Perista, saudara Mamere. Kalau menurut pengalaman saya tuh waktu masih di kampung tuh, itu tuh kebanyakan UMK yang di kampungnya Perut itu mereka ikut kegiatan tuh semangatnya hanya karena ada mereka punya pacar saja. Ya, karena ada pacarnya makanya mereka semangat untuk ikut UMK tuh kegiatan-kegiatan
karena OMK kan suka jalan-jalan begitu, jalan-jalan terus buat kegiatan-kegiatan dengan apa OMK di profil lain begitu. Jadi kebanyakan dari mereka tuh semangatnya karena ada pacarnya. Gitu. Kalau pacarnya sudah keluar itu berarti satu persatu tuh sudah firma itu lagi, termasuk saya. Terima kasih kepada kakak. Kakak Dista. Ini mungkin ada kalau sudah tidak ada lagi yang sharing, kita lanjut saja. Pesan dari bacaan yang sudah kita baca tadi, jangan seorang pun menganggap rendah pemuda seperti kita. Jangan ya, mungkin ada orang-orang lain yang menganggap kita rendah, ya. Kita tidak perlu respon atau abaikan saja dengan perkataan mereka. Karena jadilah baik orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam hasilmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Oke, sekarang lanjut saja dengan kegiatan berikut, ice breaking yang akan dipandu oleh Miss dengan Kak Okta. Di sini kakak-kakak, saya minta bantu kakak-kakak. Di sini sebenarnya 7 sampai 12. Makanya jadi di sini kami tadi ada kelompok. Jadi kelompoknya itu akan memindahkan balon. Tadinya kami bilang pindahnya pakai kedua kaki begini hanya jangan. Kita pindahnya pakai tidak punya jidat ini. Jadi balonnya taruh di sini, semua balon taruh di sini. Nanti teman-teman datang ke sini 2 orang, angkat balonnya pakai jidat. Harus kompak, berusaha bisa kasih pindah balon. Berusaha kasih pindah balon sampai ke sini. Terus siapa yang memindahkan balon yang banyak berarti dia yang menang. Dan di sini butuh pengompakan antar pasangan. Contohnya saya contohnya di sini, teman-teman lihat contohnya kayak gini. Nanti pas lombanya mulai, teman-teman mulai dengan pasangan, ambil balon begini, harus kompak, jangan memang jatuh. Oh, sampai di sini. Iya. Oke, kita ke sana. Jika ada tim yang balonnya jatuh dan pecah, berarti timnya itu out. Waktunya itu 5 menit. Nanti kita mulai dari kelompok 1. Semuanya jadi tunggu teman
ambil palu itu bikin nggak bisa ngomong. Kalau semua turun dulu. Jangan sentuh dengan tangan. Oke. Usaha berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Pasangan yang berikut. Pasangan berikut. Berdiri. Oke. Pasangan yang berikut. Pasangan yang berikut. Berusaha. Pasangan sini banget. Pasangan berikut. Siap. Oke. Kompak. Pasangan berikut. Ayo kompak. Siap. Berdiri. Oke, pasangan berikut. Belum. Kesini lagi. Kesini dulu. Nanti. Sampai siap di sini, kembali ke sini dulu, tak lah. Di sini dulu. Masih apa? Kursi mana? Aku masih agak atas, tante agak ke bawah sedikit. Nanti tante agak ke sini. Nanti pada aku disuruh ke sini. Kamu disuruh ke sini. Tambah. Hitungan ketiga mulai ya. Pindahkan balon ke sini. Oke. 1, 2, 3. Hati-hati jangan ketawa. Di sini siapa yang menang tadi? Di sini siapa yang menang? Berarti sekarang balik lagi. Balik lagi ke sana, depan lagi. Maunya lurus begini kok berdiri samping. Pasangan pertama. Pasangan pertama. Pasangan pertama. Berdiri dulu. Pasangan kedua. Pasangan kedua. Pasangan ketiga. Kalau ditambah Pasangan yang terakhir. Kamu pasangan. Oke, Kakak bisa ulang kan? Saya Satu, 2, 3. Oke. Jadi baik. Bisa apa kembali ke tempat? Jadi terima kasih kakak sudah berpartisipasi dalam mengambil peran dalam memindahkan balai ini. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan kakak-kakak ketika membawa balon dengan kedua jidat? Perasaan, angka perasaan, bagaimana? Ya. Apalagi? Sama. Benar sekali. Pasti sulit itu, apalagi mau dapat pendek dengan yang ini.
apa yang harus teman-teman bangun dalam dengan pasangan teman-teman tadi ketika memindahkan balon? Iya. Jadi baik kakak, dalam sebuah kelompok tadi ini ibaratkan kita permainan ini ibaratkan kita dalam suatu komunitas. Nah, itu melatih kita bagaimana kita kekompakan kita, kerjasama kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Main foto dan kakak. Di sini siapa tadi yang menang? Berarti sekarang balik lagi. Balik lagi ke sana. Untuk kali lagi. Maunya lurus begitu. Jangan. Jatuh nih. Oke. Jadi baik. Bisa kembali ke tempat. Ya, terima kasih kakak sudah berpartisipasi dalam mengambil peran dalam memindahkan balon ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana perasaan kakak-kakak ketika membawa balon dengan kedua jidat?